Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, di tengah hutan yang sunyi dan gelap, seorang pemuda yatim piatu terperangkap antara hidup dan mati. Bukan oleh manusia, tapi oleh seekor harimau buas yang terluka, menggeliat kesakitan, dan darah mengalir dari perutnya yang membesar. Semua orang pasti akan lari. Tapi pemuda ini melangkah maju, menggenggam nyawa, dan mempertaruhkan segalanya demi menolong makhluk buas yang sedang melahirkan. Apa yang membuatnya berani? Dan apa yang terjadi setelah itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi masih gelap. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan. Suara jangkrik belum berhenti, sementara angin masih berembus lembut menampar dedaunan basah. Di ujung sebuah desa terpencil, berdirilah sebuah gubuk reot yang nyaris tumbang dimakan waktu. Dindingnya dari papan kayu lapuk, sebagian menghitam karena lembab, sebagian lagi sudah berlubang. Atap dari daun rumbiah bergerak pelan diterpa angin, seperti sedang menahan napas agar tak runtuh. Di dalam gubuk itu, seorang pemuda duduk sendiri. Namanya Raka. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun raut wajahnya sudah menyimpan lelah dan luka yang dalam. Sorot matanya kosong, tapi tak padam. Ia duduk di atas tikar tua yang kusam, di sudut ruangan yang dingin dan gelap. Di depannya hanya ada mangkuk kosong dan sepotong singkong rebus yang tersisa separuh. Ia makan perlahan, bukan karena tak lapar, tapi karena ingin memperpanjang rasa kenyang yang singkat. Gubuk itu adalah warisan terakhir dari orang tuanya. Ibunya wafat karena demam yang menyerang desa 5 tahun lalu, disusul ayahnya yang tak mampu menahan duka. Sejak saat itu, Raka hidup sendiri, dalam sepi yang tak pernah ia minta. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Raka memulai harinya. Ia menimba air dari sumur tua di belakang rumah, mencuci wajahnya dengan dingin yang menggigit, lalu menyapu halaman kecil yang dipenuhi daun kering dan ranting patah. Tak ada suara sapaan, tak ada senyum ibu atau panggilan hangat ayah. Hanya suara angin dan bisikan waktu yang menyelimuti hidupnya. Di dapur kecil yang hanya berisi tungku tanah liat dan panci gosong, Raka menyalakan api. Ia memasak air untuk membuat teh tanpa gula. Bukan karena ia tak suka manis, tapi karena tak mampu membeli. Tapi teh itu cukup baginya. Penghangat tubuh. Penghibur hati. Setelah itu, Raka mengambil golok kecil peninggalan ayahnya, keranjang anyaman dari bambu, dan topi tua yang sudah robek di pinggir. Ia membuka pintu pelan. Suara engselnya berderit panjang, disambut kabut pagi yang dingin menyapu pipi. Ia melangkah keluar, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langkahnya tenang, penuh kebiasaan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekitarnya, membentuk lorong alami yang teduh tapi asing. Hutan itu sudah menjadi bagian dari hidup Raka. Di sana ia mencari kayu, ranting, dan batang pohon yang bisa dijual di pasar. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah meminta belas kasih siapapun. Raka tahu, satu-satunya jalan adalah bertahan. Meskipun dunia terasa sempit dan waktu berjalan lambat, ia tetap melangkah. Tidak untuk menang, tapi agar tidak tenggelam. Sesekali, ia berhenti sejenak. Menatap langit dari balik celah dedaunan. Terbayang senyum ibunya. Terbayang tangan ayahnya yang dulu membantunya mendaki jalan hutan saat kecil. Kenangan itu tak lagi menyakitkan. Ia sudah belajar menerima.
Tapi rasa rindu itu tak pernah benar-benar hilang. Menjelang siang, Raka kembali dari hutan. Di punggungnya tergantung keranjang penuh kayu. Wajahnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia duduk di bawah pohon jambu di dekat rumahnya, mengipasi wajah dengan daun pisang kering, menikmati semilir angin yang lewat. Hari-harinya selalu seperti itu. Sepi, tapi penuh usaha. Sunyi, tapi tetap berjalan. Malam pun datang. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip malu-malu. Dari jendela kecil gubuknya, Raka memandangi langit, lalu menutup matanya. Dalam diam, ia berbicara dengan Allah. Bukan meminta rezeki atau keajaiban. Hanya sekadar berharap bahwa orang tuanya melihatnya dari kejauhan dan tahu bahwa ia masih bertahan. Dan esok hari, seperti biasa, ia kembali akan menyusuri jalur sempit di tengah hutan. Tapi Raka tidak tahu bahwa di balik semak belukar yang jarang ia lalui, sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul. Embun masih berat menggantung di ujung daun, menetes pelan saat disentuh angin. Udara terasa lebih basah dari biasanya, dan aroma tanah basah seolah menembus hidung dengan getir yang dalam. Tapi langkah Raka tetap seperti biasa, tenang, lurus ke depan, tak terganggu oleh gelap atau kabut yang menyelimuti jalan setapak. Keranjang kosong tergantung di punggungnya. Golok kecil terselip di pinggang. Topi tua menutupi sebagian wajahnya dari embusan angin yang mulai menggigit. Hutan seperti biasa, sunyi, hijau, dan lembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Semak-semak seolah lebih lebat, bayangan di bawah pohon tampak lebih tebal, dan udara seperti menyimpan sesuatu. Raka berjalan lebih jauh dari jalur biasanya. Ia melewati pohon-pohon besar yang jarang ia sentuh, menyusuri tempat yang belum pernah ia datangi. Mungkin karena ia ingin mencari kayu yang lebih kering, atau mungkin hatinya yang mendorong tanpa sebab jelas. Tapi langkahnya tak ragu. Saat ia memotong batang pohon tumbang yang tertutup lumut, suara itu terdengar. Bukan suara ranting patah. Bukan gesekan daun atau lolongan angin. Tapi erangan. Berat. Parau. Dalam. Seperti napas yang dipaksa keluar dari dada yang penuh luka. Raka langsung berhenti. Tubuhnya menegang. Tangannya masih menggenggam golok, tapi ujung jarinya mulai gemetar. Ia menoleh perlahan ke arah semak lebat di sisi kirinya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai gerakan pelan dari balik daun-daun liar yang bergerak ke kanan dan kiri. Langkahnya mundur satu. Hatinya bergemuruh. Apakah itu babi hutan? Apakah itu manusia? Tapi tidak. Suara itu, seperti suara makhluk besar. Raka menahan napas, matanya terpaku. Dan saat semak itu terbuka pelan, waktu seolah berhenti. Seekor harimau muncul dari baliknya. Tubuhnya besar, loreng-lorengnya samar tertutup tanah dan luka. Matanya sayu, nafasnya berat, dan perutnya membesar tak wajar. Ia terhuyung. Langkahnya lemah. Lalu jatuh. Tergeletak begitu saja di atas tanah yang basah. Darah merembes dari bagian bawah tubuhnya, menciptakan noda merah di antara dedaunan. Tubuh hewan buas itu menggigil. Ia mengerang lagi, kali ini lebih keras, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Nafasnya terengah. Perutnya bergerak gelisah. Raka melihat itu. Ia tahu hewan ini sedang melahirkan. Langit mendadak terasa berat.
Dunia seolah mengunci suara. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya Raka dan seekor harimau betina yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Logika berkata lari. Insting berteriak bahaya. Tapi kaki Raka justru melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Harimau itu tidak bergerak. Matanya hanya menatap Raka, bukan dengan amarah, bukan dengan keganasan, tapi pasrah. Raka menggenggam goloknya erat, lalu menyarungkannya kembali. Ia tahu, ia tidak datang untuk bertarung. Ia datang karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong kuat. Dengan hati-hati, Raka mengitari tubuh harimau. Ia melihat luka-luka kecil di sisi perutnya. Darah yang menetes bukan hanya dari proses melahirkan, tapi juga dari goresan. Mungkin binatang ini sudah bertarung untuk bertahan hidup sebelum sampai di tempat ini. Dan sekarang, ia nyaris kehilangan kekuatan. Raka mengambil beberapa daun besar, menyingkirkan ranting tajam di sekitarnya. Ia membersihkan tanah pelan-pelan, menciptakan ruang yang bersih agar bayi harimau tidak terjatuh ke tanah yang penuh duri. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti. Suara dari tubuh harimau semakin keras. Perutnya bergerak dengan irama cepat. Tubuhnya menegang. Lalu, saat itu datang. Dalam satu desahan berat, keluarlah seekor anak harimau yang mungil. Basah, lemah, tubuhnya menggeliat kecil. Matanya tertutup, kaki-kakinya masih mencari arah. Tanpa ragu, Raka meraih tubuh kecil itu. Ia membersihkan lendir dan darah dengan daun yang lembut. Ia menggigil, tapi tetap bekerja dengan hati-hati. Setelah bersih, ia meletakkan anak harimau di samping induknya. Induk harimau mengangkat kepalanya, menjilat tubuh anaknya dengan pelan, sesekali melirik Raka. Tapi tidak ada geram. Tidak ada amukan. Hanya tatapan. Tenang. Dalam. Seolah mengerti. Raka terduduk. Napasnya terengah. Tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Tapi dari wajahnya, muncul sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak lama, sebuah senyum. Bukan karena menangkap ikan. Bukan karena menjual kayu. Tapi karena ia tahu, ia baru saja menyelamatkan satu kehidupan. Ia duduk di sana cukup lama, memandangi induk harimau yang berbaring sambil menjaga anaknya. Tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Tapi sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam hatinya. Langit mulai berubah warna. Matahari akhirnya menembus celah pepohonan. Cahayanya mengenai wajah Raka yang diam menatap ke arah harimau. Ia berdiri perlahan. Tidak tergesa. Tidak bimbang. Ia melangkah pergi, meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan. Di belakangnya, hutan masih sunyi. Tapi sunyi itu kini tak lagi menakutkan. Karena hari itu, di tengah hutan yang lebat dan tak bersuara, Raka tak lagi sendiri. Keesokan paginya, udara terasa lebih segar dari biasanya. Embun masih menetes pelan dari ujung daun, dan burung-burung kecil sudah mulai berkicau di dahan tinggi. Namun Raka tidak membawa keranjang bambu. Tak ada golok di pinggangnya. Tak ada niat mencari kayu. Hari itu, langkahnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebutuhan hidup. Ada dorongan tak kasat mata yang menarik hatinya untuk kembali ke tempat kemarin. Tempat di mana kehidupan baru dilahirkan. Tempat di mana dirinya bukan lagi hanya manusia biasa, tapi bagian dari kisah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Raka melangkah cepat, tapi tidak tergesa. Setiap sudut hutan seolah menjadi lebih bersahabat. Akar yang menjalar di tanah ia lewati dengan hati-hati. Semak yang kemarin tampak rimbun kini terasa lebih ramah. Ia menyusuri jalur yang sama, mengikuti jejak ingatan yang masih sangat segar. Dan akhirnya, ia sampai. Pohon tumbang itu masih tergeletak di tanah. Daun-daunnya sudah mulai layu. Semak-semak di sekelilingnya masih menyimpan aroma darah dan tanah. Tapi yang paling menarik perhatian Raka adalah dua tubuh yang sedang berbaring dalam diam. Induk harimau itu masih di sana. Terlihat lebih tenang dari kemarin. Nafasnya lebih stabil. Matanya terbuka dan menatap ke arah Raka saat langkah pemuda itu menginjak tanah basah. Tapi tidak dengan curiga. Hanya menatap seolah mengenali. Di samping tubuh besar itu, seekor anak harimau mungil meringkuk. Matanya masih tertutup. Tubuhnya kecil dan lembut. Ia bergerak pelan, sesekali mengeluarkan rengekan halus yang nyaris tak terdengar. Raka berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia tidak ingin mengganggu. Ia hanya ingin melihat. Tapi induk harimau tidak bergeming. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali memusatkan perhatian pada anaknya. Dengan pelan, Raka duduk di tanah. Ia tidak berbicara. Tidak bersiul. Ia hanya diam. Memperhatikan. Meresapi. Angin mengayun daun-daun di atas kepala mereka, menciptakan simfoni alam yang hening tapi mendalam. Di kejauhan, burung kecil melintas, menambah warna dalam kesunyian yang tak asing lagi. Anak harimau merengek kecil, lalu menggeliat mencari kehangatan induknya. Sang induk menjilat tubuh mungil itu dengan lembut. Gerakannya pelan dan penuh kasih sayang. Raka memperhatikan dengan pandangan takjub. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu suci. Ada kehidupan baru yang berjuang tumbuh. Ada kasih sayang yang tak terucap. Dan ada kehadirannya di sana, seorang manusia yang justru diterima di tengah momen paling rentan itu. Waktu berjalan lambat. Raka mengambil daun lebar dan meletakkannya di tanah, lalu mencabuti rumput kecil di sekitarnya. Bukan untuk apa-apa. Hanya gerakan sunyi untuk menemani waktu. Ia menatap anak harimau yang mulai bisa mengangkat kepalanya. Meski masih lemah, ada kekuatan di balik kelopak mata yang belum terbuka. Sang induk menghela napas panjang. Napas tenang, bukan napas waspada. Raka merasa damai. Untuk pertama kalinya, ia merasa hutan ini bukan sekadar tempat bertahan hidup, tapi tempat yang menerimanya sepenuhnya. Langit mulai berubah warna. Sinar matahari menembus dari celah daun, memantul di tubuh anak harimau yang berwarna lembut. Raka tahu, waktunya kembali. Tapi sebelum berdiri, ia menatap makhluk-makhluk itu sekali lagi. Tanpa suara, tanpa gerakan besar, ia memberikan anggukan kecil. Isyarat bahwa ia akan kembali. Dan seolah memahami, induk harimau memejamkan mata perlahan, kembali pada ketenangan. Raka melangkah pergi. Tapi hatinya tidak sama seperti saat ia datang. Ia merasa membawa pulang sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi sangat rasa terhubung, rasa diterima, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, jalur menuju pohon tumbang itu menjadi jalur baru bagi hidupnya. Ia kembali ke sana, hari demi hari. Tidak lagi dengan keranjang atau golok, tapi dengan hati yang penuh keinginan untuk melihat mereka tumbuh. Anak harimau itu, makhluk kecil yang pernah ia bantu lahir ke dunia, berkembang dengan cepat. Tubuhnya makin padat.
Kakinya mulai kokoh. Ia sudah bisa berdiri dan berjalan pelan, mengejar ekor induknya atau berguling di atas rerumputan. Setiap geraknya canggung, tapi penuh kelucuan. Dan Raka menyaksikan semua itu dengan mata yang tak pernah lelah. Kadang ia hanya duduk, diam, di tempat yang sama. Kadang ia membersihkan area itu dari ranting-ranting baru yang tumbuh. Tidak untuk menguasai, tapi untuk merawat. Sang induk, ia tidak lagi menatap Raka dengan curiga. Ia hanya mengamati, lalu membiarkan. Kadang ia berbaring, hanya sesekali memindahkan tubuhnya untuk menghindari cahaya matahari yang terlalu terik. Dan waktu terus bergulir. Hingga pada suatu sore, langit mulai meremang. Bayangan mulai memanjang. Udara mulai dingin. Anak harimau itu mendekat perlahan. Langkahnya ragu, tapi tidak gentar. Ia berjalan ke arah Raka, lalu berhenti, menyentuh ujung kaki pemuda itu dengan hidungnya yang lembut. Lalu mundur lagi. Lalu menggeliat pelan di sebelahnya. Raka tidak bergerak. Ia hanya menoleh perlahan ke arah induk harimau. Dan harimau itu hanya memandangi. Tenang. Dalam. Penuh pengertian. Raka mengulurkan tangan. Hati-hati. Pelan. Jari-jarinya menyentuh kepala anak harimau itu. Bulu yang lembut. Hangat. Dan di saat itu, waktu seolah berhenti lagi. Anak harimau itu mengeluarkan suara kecil. Lalu bersandar sejenak di kaki Raka. Tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan Raka saat itu. Hatinya penuh. Matanya berkaca. Tapi ia tetap diam. Karena di tengah hutan ini, ia tahu, ia telah diterima. Malam itu, Raka duduk di dalam gubuk tuanya. Api di tungku sudah padam, dan sisa ikan goreng dingin tersisa di pinggir piring. Tapi bukan rasa lapar yang memenuhi dadanya malam ini. Melainkan perasaan yang tak bisa ia namai, campuran hangat, tenang, dan rindu yang aneh. Matanya tertuju pada langit yang bertabur bintang di balik celah jendela kecil. Suara angin berdesir melewati sela-sela papan dinding, meniup tirai robek yang menggantung lesu. Tapi Raka tak merasa sendiri. Tidak malam ini. Karena jauh di tengah hutan sana, ada dua makhluk yang kini hadir dalam hidupnya, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai bagian dari dirinya. Esoknya, ia tidak membawa apapun, tak ada peralatan, tak ada niat menjual atau mencari hasil hutan. Ia hanya membawa satu hal, dirinya, dan ikatan yang tumbuh diam-diam dalam keheningan hari-hari lalu. Langkahnya ringan. Ia hafal setiap belokan, setiap akar besar yang menyembul dari tanah, bahkan tiap pohon yang batangnya berbelok unik. Ia tahu di mana burung kecil biasa melintas, dan di mana suara serangga lebih ramai. Jalur menuju pohon tumbang itu sudah menjadi bagian dari nafasnya. Dan ketika ia sampai, hatinya tersenyum lebih dulu sebelum bibirnya sempat bergerak. Anak harimau itu berdiri tegak di antara semak-semak. Tubuhnya makin kuat, mata kecilnya bersinar jernih, dan telinganya tegak waspada. Tapi saat melihat Raka, ia melonjak kecil. Kakinya yang masih pendek berlari lincah, lalu menubruk kaki Raka seperti seekor anak kucing yang manja. Raka tertawa pelan, tanpa suara. Ia jongkok, membelai bulu lembut di leher anak harimau itu. Sentuhan itu tak lagi ragu. Tak lagi gentar. Ada rasa sayang yang tumbuh di sana, perlahan, alami, dan diterima tanpa syarat. Dari balik semak, sang induk muncul. Langkahnya besar, anggun, dan tenang. Mata kuningnya menatap Raka,
Namun kali ini tidak ada jeda. Tidak ada penolakan. Ia hanya duduk di tanah, beberapa langkah dari mereka. Mengawasi, tapi bukan sebagai penjaga. Lebih seperti seorang ibu yang mempercayakan anaknya. Saat anak harimau mulai menggigit pelan lengan baju Raka, sang induk tidak bergerak. Ia hanya melihat, lalu mengalihkan pandangan. Ia telah memberi izin. Raka mengambil sebatang ranting dari tanah. Ia mengayunkannya perlahan di depan si kecil, dan anak harimau langsung mengejarnya dengan langkah canggung. Cakar-cakar mungilnya menghantam tanah, lidahnya menjulur sedikit, dan ekornya bergerak lincah ke kiri dan kanan. Terkadang ia terjatuh, berguling, lalu bangkit lagi. Hutan yang dulu begitu sunyi kini menjadi panggung kehidupan baru. Daun-daun bergoyang. Burung-burung bersiul. Angin mengalir ringan. Waktu terasa lambat tapi tak membosankan. Raka tenggelam dalam kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan tamu di tempat ini. Ia bukan ancaman. Ia telah menjadi bagian dari lingkaran. Bahkan hewan buas seperti harimau, yang selama ini menjadi simbol ketakutan, telah menurunkan cakarnya, membuka hati, dan menerima kehadirannya. Matahari naik tinggi di langit. Sinar keemasan menari-nari di antara daun. Raka berbaring di atas rerumputan. Anak harimau meringkuk di sampingnya, kepalanya diletakkan di lengan Raka. Nafas kecil itu menghangatkan sisi tubuhnya. Raka memejamkan mata. Induk harimau tetap duduk di sisi lain, matanya menyapu sekitar dengan waspada. Tapi wajahnya tenang. Ada kepercayaan di sana. Bukan hanya kepada Raka, tapi kepada alam, kepada takdir, bahwa manusia ini bukan datang untuk mengambil, tapi untuk menjaga. Beberapa saat kemudian, anak harimau tertidur. Tubuh kecilnya naik turun perlahan, menandai ketenangan yang dalam. Raka membuka mata, menatap ke langit yang biru muda, lalu memalingkan pandangan ke sang induk. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan manusia dan binatang. Tapi dua makhluk yang terhubung oleh pengalaman dan kepercayaan. Dan Raka tahu bahwa hubungan ini bukan hubungan biasa. Hari mulai sore. Udara menghangat. Serangga mulai berdengung. Tapi Raka belum ingin pulang. Ia duduk kembali, bersandar pada batang pohon besar, sementara anak harimau tetap tertidur di dekatnya. Ia tidak ingin memikirkan masa depan. Tidak ingin menimbang apa yang harus ia lakukan besok. Ia hanya ingin merasakan saat ini. Diam. Tenang. Diterima. Angin membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Suara gemerisik daun menjadi musik alami yang menenangkan. Raka memejamkan mata sekali lagi. Tidak karena lelah, tapi karena damai. Dan dalam diamnya, ia tahu esok ia akan datang lagi. Karena hutan ini, pohon tumbang itu, semak belukar dan lorong kabut, bukan hanya tempat pelarian dari dunia. Tempat ini telah menjadi rumah. Hari-hari berlalu seperti irama lembut yang tak berubah nadanya. Raka tak lagi menghitung waktu dengan matahari atau bulan. Ia menghitung waktu dengan detak napas hutan, dengan langkah kaku anak harimau yang mulai lincah, dengan lirih suara sang induk yang kadang mendengkur halus saat matahari mulai condong ke barat. Setiap pagi, ia bangun tanpa beban. Tak ada lagi dorongan untuk mengejar rezeki di pasar, tak ada lagi rasa cemas pada isi dapur yang kosong. Karena rasa cukup bukan lagi ditentukan oleh banyaknya kain atau beratnya keranjang, melainkan oleh hangatnya kebersamaan dan tenangnya hati. Raka tak merasa ia melarikan diri dari dunia. Ia merasa
dunia telah mengantarkannya ke tempat yang tepat. Kepelukan yang tak terucap, dari makhluk yang tak bersuara, namun penuh pemahaman yang melebihi bahasa manusia. Suatu pagi, langit tertutup kabut tebal. Jalan menuju hutan nyaris tak terlihat. Tapi Raka tahu betul arah yang harus ia tuju. Ia berjalan dengan naluri, bukan dengan mata. Setiap lekukan tanah, setiap akar pohon yang menyembul, sudah tertanam dalam langkahnya. Saat tiba di tempat biasa, kabut masih menari di antara batang pohon. Udara begitu sunyi, hingga deru napasnya sendiri terdengar keras. Tapi suara kecil memecah kabut itu. Lirih, renyah, penuh semangat. Anak harimau itu melompat dari balik semak. Tubuhnya makin kokoh, geraknya lebih cepat, matanya sudah terbuka penuh dan jernih. Ia menubruk Raka seperti anak kecil yang tak sabar melihat ayahnya pulang. Raka terguling ringan di atas tanah berumput, tertawa pelan, membiarkan tubuh mungil itu menggigit pelan ujung lengan bajunya. Sang induk muncul tak lama kemudian. Kali ini, ia tidak hanya mengawasi. Ia duduk lebih dekat dari biasanya, hanya beberapa langkah dari tempat Raka bersila. Matanya menatap, bukan dengan waspada, tapi seolah ingin memahami isi hati Raka lebih dalam. Raka mengambil ranting, mengayunkannya di udara. Anak harimau mengejar, melompat, jatuh, dan berguling seperti biasa. Tapi ada hal baru hari itu, anak harimau mulai memanjat batang pohon tumbang, mencakar-cakar kulit kayu, lalu menjatuhkan diri sendiri seperti sedang bermain peran menjadi raja hutan. Raka memperhatikan dengan mata berbinar. Ia merasa seperti melihat anak kecilnya sendiri tumbuh. Setiap langkah, setiap goresan tanah, menjadi kenangan yang tak akan pernah pudar. Di sela permainan, Raka menyentuh dada kirinya pelan. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Sesuatu yang mengalir dari pertemuan ini. Rasa terikat. Bukan oleh darah. Bukan oleh nama. Tapi oleh takdir. Ia duduk lebih dekat ke induk harimau hari itu. Perlahan. Tanpa suara. Induk itu hanya menoleh sekilas, lalu memejamkan mata. Ia tidak menolak. Ia menerima. Raka menarik napas panjang. Aroma tanah, embun, dan bulu hewan bercampur jadi satu. Ia merasa kecil. Tapi tidak hina. Ia merasa tak punya apa-apa. Tapi tidak kekurangan. Karena kehadirannya di sini, sudah cukup menjadi bukti bahwa ia hidup dengan makna. Siang bergulir perlahan. Anak harimau kelelahan, tertidur di kaki Raka. Sang induk masih berbaring dengan tatapan yang tenang. Raka menyandarkan tubuhnya ke batang pohon besar di belakangnya. Ia memejamkan mata. Dan saat mata itu tertutup, suara-suara dunia luar menghilang. Ia tak lagi memikirkan pasar, gubuk, atau panci yang gosong. Ia tak lagi memikirkan kesepian yang dulu memeluknya sejak kecil. Karena kini, ia tak lagi sendiri. Tak lama kemudian, awan gelap mulai menggantung di langit. Hujan kecil turun seperti kabut yang merembes perlahan. Daun-daun bergoyang pelan tertimpa titik air. Raka membuka matanya. Anak harimau menggeliat kecil, lalu meringkuk lebih dalam di pangkuannya. Sang induk berdiri, tubuhnya besar dan agung dalam siluet hujan. Ia mendekat. Perlahan. Membuat tanah di bawah kakinya nyaris tak bersuara. Ia duduk tepat di depan Raka. Tak lebih dari 2 meter jaraknya. Raka terpaku. Ia menatap mata binatang buas itu. Mata yang dulu membuatnya kaku dan nyaris lari. Tapi kali ini, ia tidak takut.
dan harimau itu pun tidak mengaum. Ia hanya menundukkan kepala, sedikit, seolah mengucapkan sesuatu yang tak bisa diucap. Ucapan yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Hujan turun lebih deras. Raka tetap duduk. Tidak bergerak. Tidak melindungi diri. Karena dalam air yang membasahi tubuhnya, ia merasa seperti dibersihkan dari semua luka lama. Luka kehilangan. Luka ditinggal. Luka dilupakan. Kini, ia diingat oleh semesta. Ia diakui oleh makhluk yang tak bisa bicara. Dan sejak hari itu, Raka tak pernah lagi kembali membawa keranjang atau golok. Ia datang hanya membawa satu hal, cinta yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Pagi-pagi buta, kabut masih merayap di antara pepohonan, tebal dan lembab seperti bisikan rahasia yang disembunyikan semalam. Tapi langkah Raka tetap mantap. Bahkan kini, ia melangkah tanpa suara, seolah tubuh dan jiwanya sudah menyatu dengan tanah yang diinjaknya. Tak ada lagi ragu, tak ada lagi jeda di setiap ayunan kakinya. Hutan bukan sekadar tempat ia lewati. Hutan adalah aliran darahnya sekarang. Rimba yang dulunya asing dan penuh bayang-bayang kini menjadi pelukan. Dan dalam pelukan itulah hatinya tinggal. Ketika ia tiba di tempat yang ia sebut rumah kedua, anak harimau itu sudah menunggunya. Kali ini, bukan dengan loncatan kecil atau gigitan jahil, tapi dengan tatapan. Tatapan penuh antusias. Tatapan penuh rindu. Ia berdiri diam beberapa meter dari pohon tumbang, tubuhnya tegap, ekor melambai pelan, dan matanya memantul cahaya mentari pagi. Raka membalasnya dengan langkah pelan. Ia jongkok, membuka tangannya lebar, dan si kecil langsung berlari masuk ke dalam pelukan itu. Tidak ada kata, tapi ada pelukan. Sang induk muncul dari balik semak. Ia tidak buru-buru, tidak mengawasi seperti dulu. Ia datang seperti ibu yang mempercayakan anaknya kepada seseorang yang bukan darahnya, tapi telah menjadi bagian dari napas hidupnya. Hari itu, mereka bertiga duduk lama di tempat yang sama. Anak harimau tidur di atas pangkuan Raka. Sang induk bersandar ke batang pohon di dekatnya. Hening. Tapi bukan sepi. Justru hening yang penuh isi. Isi yang tidak bisa dijelaskan kepada manusia lain. Beberapa ekor burung hinggap di ranting atas. Salah satu di antaranya berkicau lebih keras, lalu terbang rendah memutari tubuh harimau kecil yang sedang tidur. Tapi tidak satu pun dari mereka terganggu. Bahkan anak harimau hanya membuka mata sebentar, lalu kembali memejamkannya. Angin membawa aroma bunga liar yang baru mekar. Raka menunduk, memungut sehelai daun kecil berbentuk hati yang jatuh tepat di pangkuannya. Ia memandanginya lama, lalu menyimpannya di dalam saku baju. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya penting. Ketika siang menjelang, Raka berdiri pelan. Ia berjalan ke arah semak di pinggir lokasi. Di sana, ia membersihkan area kecil, lalu mulai menumpuk daun-daun lebar dan ranting-ranting yang ia kumpulkan. Hari ini, ia tidak hanya datang sebagai teman, tapi sebagai penjaga. Ia membangun sebuah perlindungan kecil di bawah pohon yang teduh, agar jika hujan turun, si kecil punya tempat berteduh. Induk harimau memperhatikan dari jauh. Tidak menegur. Tidak mencurigai. Ia hanya melihat. Dengan mata yang lebih dari sekadar bijak, mata seorang ibu. Ketika sore menjelang, Raka duduk lagi. Ia melihat anak harimau kini bermain lebih jauh. Ia mencoba mendekati sarang burung di batang pohon. Ia mencoba mencakar kulit kayu dan menggigit ranting seolah sedang berburu. Kadang terjatuh.
kadang terguling. Tapi ia bangkit lagi, selalu bangkit. Dan Raka sadar, harimau kecil ini sedang tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Sama seperti dirinya. Dari seorang anak yang kehilangan segalanya, menjadi lelaki yang menemukan tempat untuk mengisi hatinya yang lama kosong. Saat langit mulai keemasan, sang induk bangkit. Ia menguap pelan, lalu mengangguk ringan ke arah Raka. Gerakannya seperti isyarat bahwa waktunya telah cukup untuk hari ini. Raka memahami. Ia menepuk pelan kepala anak harimau, lalu berdiri. Tapi sebelum ia pergi, sesuatu yang tak biasa terjadi. Anak harimau berjalan mendekat. Ia mengangkat kaki depannya dan menyentuh tangan Raka. Lalu menunduk, dan menjilat jari-jarinya dengan lembut. Raka tercekat. Sentuhan itu sederhana. Tapi bagi Raka, sentuhan itu adalah ikrar. Ikrar diam dari makhluk yang tak bisa berkata, bahwa antara mereka sudah tak ada batas. Ia pulang malam itu dengan langkah ringan. Kabut mulai turun. Tapi bukan kabut ketakutan. Justru kabut yang menyelimuti hatinya dengan hangat. Di gubuknya yang sederhana, ia menyalakan tungku. Tapi kali ini, bukan untuk memasak demi bertahan hidup. Ia hanya ingin menyalakan api, agar tidak dingin. Karena di hatinya, sudah menyala cahaya yang lebih hangat dari apapun. Ia duduk, memandangi daun berbentuk hati yang tadi ia simpan. Lalu meletakkannya di bawah bantal. Esok, ia akan kembali. Bukan karena kewajiban, tapi karena panggilan. Karena di tengah rimba yang tak pernah menjanjikan apa-apa, ia telah menemukan segalanya. Langit mendung sejak pagi. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tanah yang baru saja disiram embun malam. Raka berdiri di depan gubuknya, mengenakan baju lengan panjang yang warnanya mulai pudar. Di tangannya tergenggam selembar daun tua yang masih utuh, daun berbentuk hati yang ia pungut beberapa hari lalu. Ia menatap langit. Tapi hatinya menatap lebih dalam dari itu. Ada suara dari dalam dirinya. Bukan suara yang keras, bukan bisikan dari luar. Tapi suara yang timbul dari lubuk hatinya. Suara yang berkata, "Kau telah berubah." Ia tidak lagi berjalan ke hutan seperti orang yang mencari nafkah. Langkahnya kini adalah ziarah. Perjalanan jiwa yang menuju tempat di mana luka lama berubah menjadi luka yang dirawat. Di mana sepi tak lagi menggerogoti, tapi justru menjadi ruang untuk mendengar. Dan benar saja, saat ia tiba, si kecil sudah menunggu. Tapi ada yang berbeda hari itu. Anak harimau tidak langsung melompat atau menyentuh. Ia duduk tegak, menatap Raka dari kejauhan. Matanya lebih tajam. Sorotnya lebih sadar. Seolah ingin menyampaikan sesuatu. Sang induk berdiri di balik semak, lebih dekat dari biasanya. Tubuhnya tidak dalam posisi santai. Ia menatap anaknya, lalu menatap Raka. Ada ketegangan yang tak biasa. Bukan ancaman. Tapi, seperti sinyal. Isyarat bahwa waktu sedang berubah. Raka melangkah pelan, mendekati si kecil. Saat jarak mereka hanya 2 langkah, anak harimau itu maju, lalu berdiri dengan 2 kaki belakangnya, mencoba menegakkan tubuh seperti binatang dewasa. Kepalanya tinggi. Dadanya naik turun. Kemudian, tanpa diduga, ia meraung kecil. Suara itu belum sempurna, tapi cukup untuk membuat dedaunan di sekitarnya bergoyang. Cukup untuk membuat mata Raka berkaca. Karena suara itu adalah pernyataan.
Anak harimau itu sedang belajar menjadi harimau sejati. Ia tumbuh. Raka tahu, waktu mereka tidak akan selalu seperti ini. Ia jongkok, membuka kedua tangannya seperti biasa. Tapi kali ini, si kecil tidak masuk dalam pelukan itu. Ia hanya menatap. Lalu duduk kembali, tepat di hadapan Raka. Seolah berkata, "Aku tidak akan selalu menjadi kecil." Sang induk mendekat. Ia mengelilingi anaknya, lalu berdiri di belakang Raka. Hening sejenak. Nafas tiga makhluk itu bersatu dalam udara yang sama. Suara angin menjadi satu-satunya musik yang memecah kesunyian. Dan tiba-tiba, sang induk menjilat bahu Raka. Sekali. Hangat. Lembut. Tubuh Raka gemetar. Itu bukan perlakuan dari hewan buas kepada mangsanya. Itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam dari bahasa, sebuah pengakuan. Raka menunduk. Matanya memejam. Saat ia membuka mata, anak harimau sudah berlari kecil menuju sisi lain dari pohon tumbang. Ia mencakar kulit kayu. Melatih cakar-cakarnya. Melatih tubuhnya. Melatih kemandirian yang pelan-pelan muncul dari dalam dirinya. Raka duduk lebih lama hari itu. Ia memperhatikan dengan diam. Membiarkan waktu melingkar di sekitarnya. Ia tahu, waktu tidak akan selamanya diam di sini. Anak harimau itu akan tumbuh. Ia akan belajar berburu. Ia akan menjadi penjaga wilayah. Mungkin suatu hari ia akan pergi lebih dalam ke hutan. Lebih jauh dari tempat ini. Dan Raka mungkin akan kembali sendiri ke gubuk kecilnya. Tapi ia tidak takut. Karena ia tahu, kebersamaan mereka tidak terikat oleh tempat. Tapi oleh momen, oleh pilihan, oleh rasa yang tidak dibuat-buat. Matahari akhirnya muncul dari balik awan. Cahayanya memantul di tubuh sang induk, yang kini duduk dengan tenang di antara semak, memperhatikan anaknya bermain sendiri. Raka berjalan ke arah pohon besar di sisi barat, duduk di akarnya yang besar dan kokoh. Ia menyandarkan tubuhnya. Lalu dari saku bajunya, ia mengeluarkan daun berbentuk hati. Ia menatapnya lama. Lalu menulis dengan ujung ranting kecil, satu huruf. R. Lambang namanya. Bukan untuk dikenang. Tapi untuk mengikat rasa. Bahwa ia pernah berada di sini. Menjadi saksi. Menjadi bagian. Langit kembali jernih. Tapi di dalam dada Raka, langit justru mulai bergemuruh. Bukan karena takut. Tapi karena ia mulai menyadari bahwa waktunya untuk diam di antara dua dunia mungkin akan segera berakhir. Dan ia harus bersiap. Tapi tidak hari ini. Hari ini, ia masih duduk di sini. Masih melihat anak harimau bermain. Masih merasakan tatapan lembut sang induk. Masih menjadi manusia yang dicintai oleh rimba. Pagi itu, cahaya mentari menembus kabut dengan tajam. Langit tampak terlalu biru, dan angin berhembus lebih hangat dari biasanya. Raka berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah yang berat, meski tanah di bawah kakinya kering dan bersahabat. Sejak semalam, ada perasaan aneh di dadanya. Seperti ada sesuatu yang akan berubah. Bukan karena firasat buruk, tapi lebih karena ia tahu sebuah siklus telah mendekati ujungnya. Dan ia tak bisa menahan waktu. Ketika ia tiba di bawah pohon tumbang, tempat yang telah menjadi saksi banyak hal, ia tidak langsung mendapati kehadiran si kecil. Biasanya, anak harimau itu sudah menunggu, siap menyambut dengan gulingan lucu atau cakaran kecil yang main-main.
Tapi kali ini, sunyi. Yang ada hanya dedaunan basah dan jejak kaki samar di tanah lembut. Raka memutar tubuhnya. Mencari. Menatap ke setiap sudut. Tapi hutan hanya memberinya desir angin dan suara burung di kejauhan. Lalu terdengar suara pelan dari balik semak. Ia menoleh. Anak harimau itu muncul. Tapi tidak melompat. Tidak tergesa. Ia berjalan pelan, mendekat dengan langkah yang matang. Tubuhnya kini lebih tinggi dari lutut Raka, bulunya mulai tumbuh lebat, dan matanya sudah bukan mata anak-anak. Ia menatap Raka, lama. Raka berdiri. Tubuhnya diam, tapi matanya mulai berkaca. Ia tahu, ini adalah tanda. Tanda bahwa si kecil sudah siap menjalani jalannya sendiri. Anak harimau itu duduk di hadapan Raka. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengangkat kaki depannya, meletakkannya di lutut Raka yang perlahan menunduk. Lalu mendekatkan wajahnya ke dada Raka. Dan hanya diam. Dalam posisi itu, waktu berhenti. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Raka memeluknya. Bukan seperti biasa. Kali ini ia memeluk dalam. Menekan wajahnya ke punggung si kecil yang sudah tak kecil lagi. Dan dari ujung matanya, tetesan air jatuh pelan ke bulu harimau muda itu. Sang induk muncul dari sisi lain. Tapi tidak mendekat. Ia hanya berdiri jauh, mengawasi. Sorot matanya teduh. Tapi tajam. Seperti berkata, kau telah selesai. Raka melepaskan pelukan itu perlahan. Anak harimau mundur satu langkah. Menatap. Lalu, berbalik. Ia berjalan ke arah induknya. Namun sebelum masuk ke balik semak-semak, ia menoleh sekali lagi. Raka mengangkat tangan. Memberi salam yang tak diucap. Lalu tersenyum kecil, walau hatinya gemetar. Dan saat kedua makhluk itu menghilang ke dalam rimba, Raka tetap berdiri di tempat. Lama. Sangat lama. Membiarkan angin menyapu wajahnya, membawa pergi sisa-sisa aroma kebersamaan yang selama ini mengisi relung sunyinya. Di tanah, ada jejak kaki terakhir dari si kecil yang kini telah tumbuh. Raka jongkok. Ia menyentuh jejak itu dengan ujung jarinya. Lalu dari saku bajunya, ia kembali mengeluarkan daun berbentuk hati, daun yang sejak hari pertama ia simpan dan kini mulai mengering. Ia meletakkan daun itu tepat di atas jejak harimau muda tersebut. Lalu berdiri. Tidak menangis. Tidak bicara. Hanya berdiri, seperti batu yang menyimpan air di dalamnya. Hari itu, ia tidak pulang lebih cepat. Ia duduk lama di bawah pohon. Mendengarkan angin. Mengingat tawa diam. Merekam tatapan. Mengunci setiap detik yang telah mereka jalani bersama. Saat matahari mulai tenggelam, Raka berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa melihat ke belakang. Bukan karena ingin melupakan. Tapi karena ia telah menerima. Karena cinta yang sejati tidak harus memiliki. Hari-hari berikutnya datang dan pergi seperti angin yang melintas di antara daun. Gubuk kecil Raka tetap berdiri di tepi desa, tak berubah wujud, tapi berubah makna. Dulu tempat itu hanya menjadi pelindung dari dingin dan hujan. Tapi kini, ia menjadi ruang untuk mengenang. Tempat untuk memeluk sunyi tanpa rasa takut. Raka kembali ke rutinitas lamanya. Menimba air dari sumur tua, menyapu halaman dengan lidi yang mulai tipis, menyalakan api untuk menghangatkan teh yang hambar tanpa gula. Tapi semuanya kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi rasa hampa saat matahari terbit. Tidak ada lagi kekosongan saat malam menutup langit. Ia tak lagi mendambakan suara lain mengisi gubuknya. Karena hatinya sudah penuh. Terisi oleh kenangan yang begitu hidup, seolah waktu di rimba itu masih berjalan dan mengalir di nadinya. Suatu pagi, saat embun masih menetes dari atap rumbiah, Raka berjalan ke arah hutan. Tapi bukan dengan tujuan. Ia tidak membawa keranjang, tidak membawa golok, tidak membawa kail. Ia hanya ingin berjalan. Menyapa pohon-pohon yang pernah menjadi saksi perjumpaan-perjumpaan sunyi. Langkahnya perlahan. Hatinya ringan. Ia tak lagi mencari siapapun. Ia hanya ingin hadir. Menjadi bagian dari napas hutan yang dahulu menyambutnya saat dunia menolaknya. Dan saat ia tiba di tempat biasa, pohon tumbang yang kini hampir tertutup semak dan lumut, ia berhenti. Ia tidak berharap melihat harimau itu lagi. Tidak berharap si kecil yang kini mungkin telah menjadi penguasa wilayah kembali berlari ke arahnya. Tidak. Ia hanya ingin diam di sana. Ia duduk di tanah basah, menatap langit yang disaring daun-daun tinggi. Cahaya masuk pelan, seperti jemari cahaya yang menyentuh wajahnya dengan lembut. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang belum pernah ia bawa ke tempat ini sebelumnya, selembar kain putih yang ia lipat dengan rapi. Ia meletakkannya di atas tanah, lalu duduk bersila. Dalam diam, Raka mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa. Ia tidak meminta apapun dari Allah. Ia hanya ingin mengucap syukur. Syukur karena diberi waktu untuk merasakan cinta tanpa kata. Syukur karena diperkenankan menjadi bagian dari kehidupan yang tak semua manusia bisa sentuh. Syukur karena akhirnya, ia tahu makna diterima tanpa syarat. Setelah itu, ia membuka matanya. Dunia tetap sama. Burung masih berkicau. Angin masih berhembus. Tapi di dalam dirinya, dunia telah berubah. Ia menatap batang pohon tumbang itu. Membayangkan ketika dulu si kecil berlari di atasnya, jatuh, lalu menatapnya dengan mata bening. Ia bisa melihat itu semua tanpa harus melihatnya sungguhan. Karena kenangan tidak butuh bentuk. Raka berdiri. Ia mengambil kain putih itu, lalu mengikatkannya pelan di batang pohon. Sebagai tanda. Bukan tanda kepergian. Tapi tanda bahwa di tempat ini, pernah ada keajaiban yang nyata. Saat hendak pergi, ia mendengar suara ranting patah. Tubuhnya membeku sejenak. Ia menoleh perlahan. Tapi tak ada siapapun. Hanya semak yang bergoyang kecil. Mungkin hanya angin. Atau mungkin. Namun ia tidak mengejar. Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, bahkan jika ia tak melihat mereka lagi, ikatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena kadang, pertemuan bukan untuk dimiliki selamanya. Tapi untuk membentuk hati. Untuk menyelamatkan jiwa. Untuk menjadikan seseorang utuh. Raka pulang hari itu tanpa membawa apa-apa. Tapi setiap langkahnya memantapkan jejak yang tak akan pernah terhapus di dalam hutan. Dan hutan itu, walau sunyi, telah memberinya suara. Bukan suara harimau. Bukan suara ranting. Tapi suara hatinya sendiri yang akhirnya berani bicara. Musim berganti. Hujan datang lebih sering, membasahi tanah hingga berubah menjadi lumpur. Daun-daun berguguran. Cabang-cabang pohon terkulai berat karena embun dan waktu. Tapi gubuk kecil itu tetap berdiri di ujung desa, seperti tak tergoyahkan oleh usia. Di dalamnya, Raka duduk bersila, di dekat tungku yang menyala kecil.
Di pangkuannya terbuka sebuah buku lusuh, penuh dengan coretan dan lipatan halaman. Ia menulis. Bukan karena ingin mengingat, tapi karena ingin menyampaikan kepada siapapun yang mungkin kelak datang, bahwa di hutan sana pernah hidup kisah yang tak tertulis dalam sejarah manusia. Tulisan-tulisannya tidak rapi, tapi jujur. Tak ada yang tahu kapan Raka mulai menulis. Tapi setiap malam, saat suara jangkrik menggema dan bintang menari di langit, ia mencatat. Tentang perjumpaan. Tentang sentuhan. Tentang pelukan diam yang lebih dalam dari 1000 kata. Ia menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk menyimpan. Sore itu, ia berjalan kembali ke rimba. Tapi kali ini, bukan ke tempat biasa. Ia berjalan lebih jauh, ke arah utara, menyusuri jalur yang belum pernah ia lewati sejak hari pertama pertemuan itu terjadi. Langkahnya mantap, tapi lembut. Seolah tahu bahwa tempat yang ia tuju bukan sembarang tempat. Dan di sanalah ia berhenti. Sebuah tebing batu tinggi menjulang. Di bawahnya, terdapat celah lebar dengan aliran sungai kecil yang jernih. Di seberang sana, rumputan tinggi dan pohon besar berdiri kokoh. Dan di bawahnya, seekor harimau berdiri. Bukan anak harimau lagi. Bukan tubuh mungil yang bisa digendong. Tapi seekor makhluk dewasa, gagah, dan megah. Sorot matanya tajam, tapi tidak asing. Gerakannya anggun, namun masih menyimpan kelucuan yang pernah ada. Di sampingnya, sang induk duduk, lebih tua, lebih tenang, dan lebih teduh dari sebelumnya. Mereka hanya menatap. Jarak memisahkan mereka. Tapi hati masih dalam pelukan yang sama. Raka tidak berseru. Tidak memanggil. Ia hanya berdiri. Menatap, dan mengangguk pelan. Harimau muda itu mengangguk juga. Lalu membalikkan badan. Masuk ke dalam semak yang rimbun. Sang induk menyusul. Dan setelah itu, hening. Raka berdiri cukup lama. Matanya tidak berkedip, meski tubuhnya gemetar. Angin menerpa wajahnya, membawa serta semua kenangan, semua tawa diam, semua suara hati yang pernah bersenandung dalam rimba. Ia menunduk, menyentuh tanah, lalu mencium telapak tangannya sendiri, seolah mencium jejak terakhir dari pertemuan itu. Lalu pulang. Hari itu, Raka kembali ke gubuknya. Ia menyalakan api, menuang air, meminum teh pahit yang kini terasa manis. Di depan jendela, ia duduk diam, memandang bintang-bintang yang satu persatu muncul di langit. Dan dalam diamnya, ia tahu. Ia tidak lagi yatim. Tidak lagi sendiri. Karena cinta tak selalu datang dalam bentuk yang bisa disentuh. Kadang, cinta hadir dalam wujud taring dan loreng. Dalam keheningan semak belukar. Dalam mata binatang buas yang penuh kepercayaan. Dan cinta itu akan terus hidup. Di dalam dirinya. Di dalam rimba. Selamanya.